Universitas Dian Nusantara. Saya sedang mengerjakan tugas besar tentang sistem pengendalian manajemen. Boleh saya wawancara sebentar? Iya, boleh, silakan. Terima kasih Bu. Untuk pertanyaan pertama, apakah peraturan perusahaan sudah dijelaskan dengan jelas ke semua karyawan? Menurut saya sebagian besar sudah ya, soalnya sama masuk kerja di sini juga kan itu ada pelatihan dan pengarahan seperti itu. Tapi terkadang kalau ada peraturan yang terbaru itu kadang tidak semuanya langsung tahu seperti itu. Baik. Lalu, apakah atasan Ibu sering mengawasi pekerjaan Ibu? Iya, atasan saya selalu rutin mengawasi kinerja saya dan setiap harinya kami wajib membuat laporan juga, jadi kerja kita setiap harinya terpantau seperti itu. Baik Bu, untuk pertanyaan terakhir, apakah sanksi untuk pelanggaran yang diterapkan sudah cukup adil? Secara umum sih sudah cukup adil ya, tapi kadang masih ada perlakuan yang tidak sama sehingga terkesan kurang adil bagi sebagian orang seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ibu. Jawaban Ibu sangat membantu tugas saya. Semoga Ibu sehat selalu dan sukses terus ya. Amin, sama-sama ya. Semoga tugasnya lancar dan mendapat hasilkan yang bagus ya. Baik Ibu. Perkenalkan, saya Alia Salsabila dari program studi akuntansi Universitas Dian Nusantara. Hari ini saya akan menyampaikan hasil wawancara yang saya lakukan dengan salah satu karyawan perusahaan sebagai bagian dari tugas besar mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali informasi mengenai satu, penyampaian aturan dan prosedur kerja. Yang kedua, pengawasan atasan terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, penerapan sanksi terhadap pelanggaran aturan. Saya akan menjelaskan hasil wawancara dari wawancara kemarin saya dengan Ibu Aida. Aturan dan prosedur kerja responden, Ibu Aida menyampaikan bahwa aturan kerja sudah disampaikan cukup jelas melalui pelatihan awal dan panduan kerja. Namun informasi perubahan aturan belum sepenuhnya tersosialisasi secara merata kepada semua karyawan. Artinya masih ada celah dalam proses update informasi yang dapat mengganggu kepatuhan karyawan terhadap kebijakan baru. Nah, yang kedua, pengawasan atasan. Ini pengawasan dilakukan secara rutin ternyata, baik melalui supervisi harian maupun laporan kerja berkala. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian manajerial melalui pengawasan berjalan dengan cukup baik. Dalam penerapan sanksi, menurut responden, sanksi sudah dijalankan, namun masih ditemukan ketidakkonsistenan dalam beberapa kasus. Ketidakkonsistenan ini bisa memunculkan persepsi ketidakadilan yang berpengaruh pada motivasi dan etika kerja karyawan. Yang bisa saya analisis tadi dari wawancara, secara umum pengendalian manajemen di perusahaan tempat Ibu Aida bekerja sudah berjalan. Namun ada beberapa area yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal konsistensi informasi, penyebaran perubahan kebijakan, lalu keadilan dalam penerapan sanksi. Nah, ketiga aspek ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan profesional. Lalu kesimpulannya, sistem pengendalian manajemen yang efektif tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan dan pengawasan, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaan aturan, keadilan dalam memberikan sanksi, keterbukaan komunikasi. Jika perusahaan dapat memperbaiki celah tersebut, maka efektivitas sistem pengendalian manajemen akan semakin kuat. Demikian hasil wawancara dan analisis yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi bahan refleksi bagi kita semua mengenai pentingnya pengendalian manajemen yang efektif dalam dunia bekerja. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.